Halo, kembali lagi bersama saya di channel Science Everyday, dan di video kali ini saya akan membahas materi matematika yaitu sistem persamaan kuadrat. Jadi sistem persamaan kuadrat ini ada memiliki tiga cara umum untuk mencari akar-akarnya, yaitu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Dan untuk di video kali ini saya akan fokus pada metode yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode pemfaktoran. Dan untuk metode selanjutnya akan dijelaskan di video-video berikutnya. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita mulai. Oke, jadi untuk metode pemfaktoran ini, sini ada dua bentuk persamaan kuadrat bentuk umumnya ya. Jadi yang pertama itu jika ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1, maka ini dapat dipecah atau difaktorkan ya, jadi x tambah p kali x tambah q sama dengan 0, dengan p tambah q sama dengan b, dan p kali q sama dengan c. Jadi jika kita bentuk lagi persamaan kuadratnya dari faktornya, misalnya ini x tambah p kali x tambah q sama dengan 0. Nah, maka ini menjadi ini x kali x sama dengan x kuadrat, x kali q itu ini tambah qx, p kali x itu ditambah px, dan p kali q itu pq sama dengan 0. Nah, ini jika kita sempurnakan menjadi x kuadrat tambah p tambah q, ini dikali x tambah pq sama dengan 0. Nah, jika kita perhatikan, jika kita bandingkan dengan bentuk umumnya, maka p tambah q ini adalah b dan p kali q adalah c. Nah, jadi seperti itulah kira-kira pembuktian dari p tambah q dan p kali q. Untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan ini, persamaan kuadrat ini ya, maka kita harus mencari x, di mana nanti x ini akan membuat suatu nilai fungsi ini menjadi 0. Jadi ini bisa kita faktorkan dulu, misalnya tadi x tambah p kali x tambah q sama dengan 0. Nah, peraturannya, semua bilangan jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Jadi kita hanya perlu membuat salah satu dari kedua ini, hasilnya itu 0. Oke. Jadi, jika kita perhatikan, nilai manakah yang akan membuat salah satu dari fungsi ini, salah satu dari faktor ini menjadi 0. Jadi jika kita lihat misalnya yang x tambah p ini, misalnya kita buat x tambah p, itu sama dengan 0. Maka x sama dengan p-nya pindahin ke sebelah kanan, jadi minus p, negatif p. Atau ambil yang kedua, yang faktor satu lagi, x tambah q sama dengan 0. Maka x sama dengan minus q. Nah, jadi jika kita perhatikan, kita masukkan minus p dalam persamaan. Kita masukkan ke sini minus p tambah p, jadi 0. 0 dikalikan bilangan apapun akan 0. Begitu juga yang ini, yang minus q. Maka himpunan penyelesaiannya sini HP itu sama dengan minus p dengan minus q. Maka inilah akar-akar persamaan kuadratnya. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Jadi di sini ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 0. Jadi a ini bisa bilangan apapun kecuali 1 dan 0. Maka nanti faktornya ini menjadi mx tambah p kali nx tambah q sama dengan 0. Dengan m kali n itu a, m kali q tambah n kali p sama dengan b, dan p kali q sama dengan c. Jadi langsung saja kita buktikan. Misalnya m x tambah p dikalikan
nx tambah q sama dengan 0. Jadi sini mx dikalikan nx, maka nx kuadrat mx kali q ini jadi tambah mqx, p kali nx tambah p nx, p kali q tambah p q sama dengan 0. Jadi jika kita sempurnakan maka menjadi mn x kuadrat tambah ini x yang kita keluarkan jadi x kali mq tambah pn tambah pq sama dengan 0. Nah, jika kita perhatikan, kita bandingkan lagi dengan bentuk umum persamaan ini, persamaan kuadratnya ya. Jadi kita lihat mn di sini posisinya sebagai a, dan mq tambah pn posisinya sebagai b. Begitu juga dengan c, pq, posisi pq di sini sebagai c. Jadi beginilah bentuk pembuktiannya. Oke, sekarang kita masuk ke akar-akarnya. Oke, jadi sini saya tulis ulang dulu. mx tambah p kali nx tambah q sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita harus mencari x yang nantinya akan membuat nilai seluruhnya ini menjadi 0. Jadi kita hanya perlu cari salah satunya. Salah satu dari faktor ini harus sama dengan 0. Jadi misalnya kalau kita ambil dari faktor yang ini maka menjadi mx tambah p sama dengan 0. Sini maka ini jika kita sempurnakan mx x, p-nya pindah ke ruas kanan jadi minus p, maka x sama dengan minus p per m. Nilai x satunya ya. Ini salah satu akarnya. Dan untuk akar yang kedua, kita buat lagi nx tambah q sama dengan 0. Ini kita sempurnakan nx sama dengan minus q, maka x yang kedua sama dengan minus q per n. Maka himpunan penyelesaiannya HP-nya yaitu minus p per m dengan minus q per n. Nah, jadi beginilah kira-kira cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, jadi di sini sudah ada dua contoh soal. Yang pertama, x kuadrat kurang 7x tambah 12 sama dengan 20. Jadi kita harus cari x, dimana nanti x ini akan menghasilkan nilai 20. Jadi untuk mengerjakan ini kita harus buat dulu persamaan ini menjadi sama dengan 0. Jadi kedua ras sama-sama kita kurangi 20. Jadinya x kuadrat kurang 7x kurang 8 sama dengan 0. Nah, sini baru kita bisa melakukan faktoran. Seperti yang tadi sudah dibahas, jika kita misalkan ini x tambah p kali x tambah q sama dengan 0. Nah, di sini maka kita harus mencari nilai p tambah q itu sama dengan minus 7 dan nilai p kali q sama dengan sama dengan minus 8 ya. Sama dengan minus 8. Nah, kira-kira nilai manakah yang memenuhi? Nah, untuk mencarinya, kita buat dulu beberapa kemungkinannya.
Jadi untuk menghasilkan nilai min 8 nih dengan bilangan perkalian 2 bilangan bulat ada 8 kali 1 minus 8 kali 1 8 kali min 1 2 kali minus 4 minus 2 kali 4. Nah, semua ini akan menghasilkan angka minus 8. Namun kita harus cari juga dengan dua bilangan ini manakah yang jika dijumlahkan hasilnya itu minus 7. Nah, dari antara semua ini inilah dia, minus 8 dan 1. Jadi minus 8 tambah 1 itu minus 7. Jadi sudah jelas nilai P dan Q itu minus 8 dan 1. Jadi kita tulis dulu sini. Jadi X minus 8 kurang 8 kali X tambah 1 sama dengan 0. Ini kita sempurnakan jadi X sama dengan 8. X1 sama dengan 8. Dan X2 nya X sama dengan minus 1. X2 sama dengan minus 1. Jadi himpunan penyelesaiannya HP itu adalah 8 dengan minus 1. Nah, inilah dia jawabannya. Sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat kurang x kurang 10 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita coba pecahkan dulu. Kita coba faktorkan ya. Misalkan faktornya itu adalah A X tambah B kali CX tambah B sama dengan 0. Dengan A kali C itu sama dengan 3. A kali B tambah B kali C sama dengan minus 1. Dan B kali D sama dengan minus 10. Karena 3 ini merupakan bilangan prima, maka tidak bisa dibagi bilangan apapun kecuali 3 dan 1. Jadi kita bisa asumsikan AC ini adalah 3 kali 1. Di AC itu sama dengan 3 kali 1. Jadi kita misalkan nih A itu 3 dan C itu sama dengan 1. Kita masukkan juga ke persamaan yang lainnya. Jadi AD jadi 3D tambah B kali 1 B sama dengan minus 1. Selanjutnya kita kalikan persamaan 3D tambah B sama dengan minus 1 dengan B. Jadi ini kita kalikan B ya, kalikan B. Ini 3D kali B itu 3BD tambah B kali BB kuadrat sama dengan minus B. Ini seperti kita lihat di persamaan sebelumnya, kalau BD itu sama dengan min 10. Jadi ini BD ini di sini min 10 jadi min 30 ya, min 30 tambah B kuadrat sama dengan minus B. Dan jika kita selesaikan, jadi ya B kuadrat tambah B kurang 30 sama dengan 0. Nah, kita bisa memfaktorkan persamaan yang ini. Ini menjadi B tambah 6 kali B kurang 5 sama dengan 0. Maka B yang pertama itu minus 6 dan B yang kedua itu sama dengan 5. Nah, karena BD sama dengan minus 10 dan 6 ini bukan, minus 6 itu bukanlah faktor dari minus 10, maka B1 ini bukan yang ini B-nya. Jadi B yang benar itu adalah yang ini, yang B2 sama dengan 5. Maka nilai B sama dengan 5. Ini kita masukkan saja ke persamaannya lagi. D sama dengan minus 10, B-nya ada 5 D sama dengan minus 10. Maka D sama dengan minus 2 ya. Nah, jadi kita sudah dapat nilai D, B, C, dan A. Kita bentuk lagi persamaan ini. Jadi tadi A itu 3 X tambah 5
kali CX tambah D, tadi C-nya 1 ya, jadi X kurang 2 sama dengan 0. Kita sempurnakan jadi X1 nya ini sama dengan minus 5 per 3, dan X yang kedua sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya HP ini adalah minus 5 per 3 dan 2. Jadi inilah jawaban untuk soalan kedua. Oke, sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa berikan like agar saya dapat membangun channel ini ke depannya. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya.